Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid, juga teman-teman semua, ini program pertama kali kita di Komite SMA IT Nur Hidayah. Kali ini kita mau podcast ala-ala gitu ya. Jadi supaya podcast ini tujuannya adalah sebagai jembatan kita untuk komunikasi dari komite dengan orang tua yang ada di SMA IT Nur Hidayah. Dan untuk kali pertama ini kita menghadirkan ketua komite kita, yaitu Bapak Heri Purnama. Beliau adalah narasumber pertama kali yang kita undang. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Sehat nggih kabarnya? Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Heri ini sebagai ketua komite periode berapa ya Pak kita? 2023 sampai nanti 2026. Ya. Iya. Dan bersama saya Bu Ayu, saya sebagai sekretaris di Komite SMA IT Nur Hidayah. Baik Pak Heri, kita mau ngobrol-ngobrol serius tapi santai ya. Dan semoga seru ya karena ini nanti kita akan mengulik pengalaman Pak Heri sebagai salah satu orang tua murid yang pernah belajar di luar negeri. Ini saya bacakan ini ya, nama lengkap beliau. Nah, nama lengkap beliau ini adalah Insinyur Heri Purnama MT PhD. Nah, karena PhD berarti beliau pernah belajar di negeri seberang begitu. Masih ingat waktu itu pertama kali menjadi orang tua murid di SMA IT Nur Hidayah, kita ketika awal lusanah ya, itu materi kita itu adalah ustadz-ustadzah menyampaikan tentang wawasan bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita sekolah di negeri seberang gitu, ke luar negeri. Itu menjadi materi yang menarik buat saya karena saya termasuk orang tua yang kalau ke luar negeri itu ya ketika haji atau umroh gitu. Wah, ini ternyata anak kita sendiri pergi ke luar negeri gitu untuk belajar. Nah, itu menjadi suatu wawasan tersendiri gitu. Nah, Pak Heri, ini kita perkenalan dulu secara lebih pribadi karena nanti apapun yang diceritakan Pak Heri nanti menjadi salah satu materi kita juga untuk ini bagaimana sih gitu awalnya dulu Pak Heri untuk sekolah di luar negeri, karena ini PhD kan berarti S3 gitu ya. Nah, nanti diceritakan pengalamannya juga, kemudian anak-anak nih, karena anak-anak juga sudah pernah gitu ya melewati proses-proses itu. Monggo Pak Heri bisa diceritakan perkenalan dulu deh, keluarga dulu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saya Heri Purnama. Sehari-hari saya di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di program studi teknik kimia. Alhamdulillah kami dulu mendapatkan kesempatan ya untuk belajar di luar negeri, khususnya S3 ya. Jadi waktu itu memang prodi kami mendapatkan hibah ya dari ADB ya, Asian Development Bank. Kemudian salah satu programnya itu adalah menyekolahkan para stafnya ya. Saya yang beruntung mendapatkan kesempatan itu, kemudian merencanakan untuk belajar di luar. Dan waktu itu memang yang kita pandang yang baik ya, artinya ya kita kalau diberi kesempatan sekaligus mengambil yang terbaik begitu ya. Jadi sebagian besar waktu itu memang ke Eropa ya, ke Inggris itu paling banyak. Kemudian juga ke Australia, ada juga yang ke Kanada, itu sebagian besar mereka ke sana. Tentu ini mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Saya tuh dulunya juga belum pernah keluar sama sekali, seperti Bu Ayu juga. Oh, iya. Baru mungkin sebelumnya ya belum pernah keluar lah. Waktu itu belum pernah keluar ya. Jadi saya dulu di S2-nya kan di ITB, S1-nya di Undip ya. Jadi ya hanya lokal. Tapi ya tadi ya qadarullah itu kok semakin menjauh sekolah saya itu ya, di Semarang, di Bandung, kemudian ini yang ketiga kok S3-nya di Inggris ya. Di universitas di Newcastle University ya. Jadi itu tempatnya di agak ke utara ya, kalau orang bilang itu daerah utara gitu, North gitu ya, North England ya.
cukup banyak pengalaman yang bisa kita ini ya kita dapatkan itu. Jadi beruntung sekali. Terus kemudian juga karena waktu itu anak saya yang sudah di Nur Hidayah itu baru 2 anak saya waktu itu ya, kelas 1 sama kelas 3. Berarti ke sana juga? Iya, waktu itu kita boyong. Ya ini mohon iya. maaf ya, saya terus terang aja. Saya itu termasuk yang tidak bisa keluar dengan keluarga gitu. Waktu ke Bandung pun S2 itu saya juga membawa keluarga. Padahal anak saya yang kedua itu barusan berusia 2 minggu kira-kira. Saya boyong ke Bandung, nah, terus alhamdulillah ya bisa survive ya di sana gitu ya. Kemudian juga ini saya berniat membawa keluarga, tapi saya memang waktu itu berangkatnya sendirian dulu ya. Bulan Juli kalau nggak salah, Juli 2004 itu saya berangkat ke Inggris. Oh, 2004, sendirian ya. 20 tahun yang lalu. Ya, betul. Luar biasa. Ya, 20 tahun yang lalu. Tentu tadi belum punya pengalaman sama sekali pergi ke luar negeri. Jadi belum pernah keluar negeri, tahu-tahu pergi yang sangat jauh. Dan waktu itu saya ada barengan orang Indonesia ya, hanya sampai di Belanda karena pesawat kita transit di Belanda. Kemudian dari Belanda ke Inggris sudah nggak ada teman siapa-siapa lagi. Mendarat di Inggris pun juga ya ternyata bahasa yang kita pelajari di sini ya, karena saya juga bukan orang pandai bahasa Inggris itu ya. Jadi ternyata menangkap omongan bagian imigrasi, bagian orang-orang petugas-tugas itu ternyata juga tidak mudah itu. Tapi ya karena baru pertama kali turun aja. Ya alhamdulillah waktu itu saya sudah email dengan salah satu mahasiswa yang dari sana ya, teman saya juga itu apa, saya dapat informasi dan saya kontak, kemudian dijemput di bandara. Ya alhamdulillah itu. Akhirnya saya memulai hidup di sana. Pertama ya numpang-numpang dulu karena baru datang, belum punya apa-apa itu ya. Berarti masih dari nol. Awal itu keluarga belum. Belum Tahun ya. keberapa Pak berarti? Ya, jadi memang karena saya pengennya cepat. Saya terus berusaha mencari ini ya. Kalau di sana kan sewa rumah gitu ya. Kalau beli kan nggak mungkin, jadi sewa pun mahal sekali itu ya. Jadi awalnya saya numpang dulu, kemudian sambil saya cari rumah, terus begitu dapat rumah, terus keluarga sudah saya minta untuk menyusul. Kurang lebih 3 bulanan, mungkin 3-4 bulan ya. Ya itu sudah saya suruh menyusul, dan alhamdulillah istri saya itu juga pemberani. Saya tidak perlu pulang untuk memboyong ke sini, tapi hanya minta untuk malah bawa anak-anak, itu hebat juga itu. Bawa anak 2 kelas 1 sama kelas 3 ini SD di Nur Hidayah itu ya. Nah, kita boyong ke sini, terus kemudian boyong di Inggris ya itu. Nah, saya jemput di bandara, sudah memulai benar-benar dari nol itu. Karena waktu itu mohon maaf ya, terus terang beasiswa itu tidak cukup longgar gitu loh ya. Kalau buat keluarga harus ditanggung sendiri. Lah ini udah ini kira-kira kalau untuk sewa rumah per bulan aja itu tinggal separuh, bahkan mungkin kurang ya beasiswa kita itu. Jadi untuk makan, untuk transport, yang besar itu untuk makan sama transport ya. Nah, itu kita harus pandai-pandai ini, dan ya saya terus terang aja waktu itu harus nyari sampingan gitu ya, part time gitu ya. Alhamdulillah bisa berjalan gitu. Nah, terus diikuti sampai selesai. Saya agak lama itu di Inggris itu untuk studinya ya. Jadi 4 tahunan kalau nggak salah, 4 tahun betul ya, 4 tahun. Kemudian ini alhamdulillahnya istri saya itu di tahun kedua, jadi katakanlah menyusul tuh bulan apa ya, Agustus atau September gitu ya, September. Kemudian tahun berikutnya itu dapat beasiswa juga itu ya, bisa apply di kampus yang sama. Dari beasiswa malah dari Eropa, beasiswanya dari Perancis gitu ya. Jadi alhamdulillah sekali itu dapat itu, kita agak longgar, artinya tidak harus membanting tulang gitu. Ya itu. Kemudian ya anak-anak itu yang paling saya kagumi itu ini ya, memang anak-anak itu dunia yang penuh keunikan gitu ya. Belajar mereka jadi ya, betul ya, jadi orang tuanya itu masih belum paham omongan ini orang-orang tetangga atau yang di pasar-pasar atau di naik bis itu, kadang kita masih belum paham, tapi ternyata anak-anak itu begitu masuk sekolah 1-2 hari sudah bermain bareng-bareng gitu ya, ngobrol dengan temannya, sudah lari-larian dan sebagainya gitu. Hebat ya, mereka dari masih kecil udah ya, itu itulah uniknya anak-anak itu loh ya. Padahal saya kan juga nggak dibekali bahasa Inggris dari ini sih kan. Enggak punya bekal bahasa Inggris, juga baru kelas 1 kelas 3 kan dulu juga saya kira belum bisa apa-apa gitu loh. Padahal udah punya bahasa ibu ya, udah itu punya makanya, tapi bisa bergaul dengan cepat. Bahkan anak saya nomor 2 itu yang perempuan itu si Iyut itu ya. Sekarang di Denmark itu dia ini kalau nggak salah setahun berikutnya ya dia itu malah menang kejuaraan lomba poster apa gitu ya, poster tentang lalu lintas. Jadi sempat masuk publikasi koran itu di sana gitu ya. Orang British, orang Pakistan, satunya anak saya itu, yang 3 orang itu mendapat hadiah gitu.
Berarti strugglingnya di sana itu hanya di awal-awal. Betul nih, ketika karena istri memang belum ya dapat itu ya. di awal tuh ya kita memang tadi ya bahasa tentu pasti ya, karena kita juga bukan bahasa ibu ya, kita harus Iya. belajar menyesuaikan. Tapi kalau di kampus alhamdulillah lebih baik ya. Artinya kalau kita di kampus itu orang-orangnya, petugasnya itu lebih welcome dan juga ngomongnya lebih standar gitu ya. Banyak orang Indonesia juga Pak. Kalau di Newcastle betul waktu itu lumayan ya, tidak banyak sekali enggak. Tapi kalau misalkan kita pas acara 17-an itu ya 50-an ada saya kira ya, mungkin 50 sampai 70 itu ada ya. Wah, berarti banyak Lumayan ya. Tapi gitu. sebenarnya itu dari sekitarnya sih, tidak semuanya di kampus yang sama, ada di kampus-kampus lain. Jadi di Newcastle itu ada 2 kampus, Newcastle University, satunya sama Northumbria ya. Terus mungkin juga ada beberapa kayak politeknik gitu ya, atau istilahnya college ya, itu ada. Itulah yang jadi banyak di situ. Bila yang di Newcastle sendiri mungkin ya katakanlah 10-an gitu ya dari mahasiswa Indonesia yang ada di situ. Artinya sebenarnya banyak yang berdiaspora kemana-mana Betul, sebenarnya ya. Nah terus yang saya kagumi kalau dari sisi ini ya, pembelajaran, jadi betul-betul anak saya tuh kok enjoy gitu ya, menikmati di sana gitu ya. Jadi kayak mohon maaf mungkin tanpa beban itu sepertinya gitu ya. Jadi kalau sekolah itu kan tidak bawa tas yang isinya berat-berat itu, buku banyak itu tidak pernah bawa gitu ya. Jadi yang dibawa itu justru lunchbox ya, kotak makan siang itu. Jadi di sana kan agak sampai jam berapa ya? Kayaknya jam 3-an juga ya. Jam berapa? Jam 3 gitu. Jadi hampir sore juga. Terus makan siang harus bawa sendiri ya gitu ya. Jadi bawa sendiri lunchbox itu. Jadi yang lain tuh bukunya ditinggal di sekolah. Jadi mereka punya locker masing-masing aja, yang di bawahnya lunchbox itu. Sekolah mereka kesulitan nggak Pak waktu itu? Justru pengalaman saya, anak-anak Indonesia yang di sana kan sebagian besar yang buat keluarga juga sekolah juga di sana anaknya itu malah berprestasi ya. Biasanya malah berprestasi ya. Kok kebanyakan gitu ya Pak? Ya ini saya nggak tahu apakah memang kita itu terlalu tinggi targetnya ya waktu di Jangan-jangan standar pendidikan kurikulum kita lah ya, tinggi. makanya terlalu ketinggian atau bagaimana. Tapi Tadi itu saya melihat saya melihatnya anak itu benar-benar enjoy menikmati sekolah itu kayak bermain gitu loh. Berlarian kemana-mana tuh, banyak tempat bermain, banyak fasilitas bermain, terus buku-buku kayak perpustakaan atau yang istilahnya mainan atau apa itu banyak sekali, sehingga anak itu benar-benar menikmati masa kanak-kanaknya itu. Tapi nanti kalau mereka sudah SMA sudah mulai agak berkurang ya. Kalau sudah kuliah mereka benar-benar serius itu. Jadi masa-masa kanak-kanak emang mereka perhatikan sekali, tidak ada beban yang sangat berat saya kira itu. Iya. Berarti 4 tahun, kemudian kembali lagi ke Indonesia? Enggak, saya 4 tahun saya selesai. Tapi waktu itu kan istri juga ngambil di tahun berikutnya tadi, sehingga istri juga belum selesai waktu itu. Saya nambah 1 tahun, jadi 5 tahunan kira-kira saya baru pulang gitu. Ya, 5 tahun itu berarti anak saya tadi yang kelas 4 itu sudah SMA kelas 1 SMP ya, SMP sudah lulus ya, SMP sudah lulus. Karena di sana waktu itu dinaikkan ya. Di sini kelas 3, di sana jadi di sana tuh lihatnya umur. Umur sekian masuk kelas sekian gitu ya. Jadi yang dari kelas 3 di sini di sana dinaikkan dari kelas 4 ditambah 5 tahun berarti kan sudah kelas berapa itu, 9 ya. Udah lulus SMP, pulang ke sini. Dan lihat rapot dari sini. Rapotnya ya enggak perlu lihat rapot ya, hanya dilihat itu akte kelahiran. Tanggal sekian. Ini kelasnya masuk kelas 4 gitu. Yang kecil dinaik kelas 2 juga ya, saya lupa itu ya. Yaitu terus ya itu tadi ternyata juga tidak kesulitan dalam mengikuti pelajaran begitu. Padahal bahasa Inggrisnya kan belum bisa ya. Nah, itulah hebatnya. Saya nggak tahu itu strategi mereka bagaimana, tapi intinya anak-anak itu cukup senang gitu ya, bahagia gitu ya. Nah, itu terus yang saya kagumi juga itu ya mungkin kemandirian ya. Kalau di sini mohon maaf ya, kita kan biasa pakai rewang ya, pembantu tuh kadang-kadang kita seperti itu ya di sini, atau seringnya begitu kalau di Indonesia itu. Kita merasa sibuk, kemudian juga banyak pekerjaan yang harus dikerjakan ya, akhirnya kita harus pakai asisten rumah tangga. Kalau di sana itu karena kita ya namanya nggak punya siapa-siapa, hanya keluarga kita, ya otomatis harus belajar mandiri gitu. Ya itu alhamdulillah anak-anak juga bisa ngikuti ya, bisa mandiri. Terus kalau sekolah yang SMP itu kan sekolahnya udah mulai agak jauh ya. Si Faiz itu dulu begitu lulus SD kan SMP-nya agak jauh, kan harus naik bis ya. Ya emang saya bisa nganter ya. Ya alhamdulillah itu saya juga
apa namanya dengan menabung atau dengan tadi kerja part time tadi itu bisa punya kendaraan. Tapi jangan dikira kendaraan kayak di sini mahal ya. Di sana itu Kalau mobil kan roda 4 ya Pak? ya roda 4 Roda betul. Roda 2 malah lebih mahal daripada roda 4 ya. Iya. Jadi kita beli roda 4 yang kecil itu bahkan pertama itu saya dikasih atau bagaimana, pokoknya beli yang murah itu. Jadi itu bisa untuk wirawiri, untuk belanja, yang paling sering untuk belanja itu. Ya, apa namanya, kalau ekstrim cuacanya saya antar anak saya, tapi kalau enggak tuh naik bis ya. Artinya anak itu udah belajar mandiri ya. Usia SMP itu udah naik bis itu udah biasa. Bahkan SD pun juga kalau sudah berani juga enggak apa. Karena di sana insya Allah relatif aman ya. Jadi kita pulang malam-malam pun enggak ada kekhawatiran ada sesuatu gitu, enggak. Yang kita khawatirkan hanya orang mabuk sebenarnya. Karena orang mabuk kan sudah tidak bisa dikendalikan ya. Mabuk terus jumpa kita, dikiranya siapa, kita dipukul itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau secara normatif normal nggak ada, pernah ada orang kasus kriminal hampir nggak ada. Iya itu ya. Pernah dengar cerita podcastnya Arman Maulana, itu kan anaknya juga kuliahnya di Inggris gitu. Ya. Orang mabuk. Betul. Ya. Gedor gitu, gitu memang di sana. Ya, yang paling orang mabuk. Katanya minum-minum gitu ya Pak. Betul ya. Jadi mereka biasanya Jumat sore ya, kan weekendnya Sabtu Ahad ya. Iya. Jumat sore itu sudah dari pulang kerja langsung ke bar mungkin, atau pulang dulu, tapi intinya setelah itu menghabiskan malam tuh di bar itu yang ambil minum. Tapi sebenarnya mereka tuh kok mabuknya bukan kayak di sini yang asal tuh enggak ya. Jadi mereka tuh sudah tahu kemampuan tubuh masing-masing. Jadi kalau minum kira-kira dosisnya sekian gitu ya. Intinya hanya sebenarnya menghabiskan waktu aja sih, enggak sampai teler muntah-muntah tuh enggak ya. Jadi mereka tahu diri. Pokoknya di sana kayak kita pedangan itu loh, intinya seperti itu. Budaya mereka itu ya. Kayaknya sana tuh ya itu pub itu ya mereka itu. Itu 2 hari itu, Sabtu sampai Jumat sore sampai Sabtu sore itu. Kalau Ahad sore udah persiapan untuk Senin ya. Senin sudah mulai bekerja, jadi mereka udah tidak ke situ. Berarti Mas Faiz itu kan dulu SMA-nya di SMA IT kan ya? Jadi pulang itu lulus SMP kan, dia masuk SMA IT. Iya. Ya alhamdulillah relatif mudah, karena kalau nggak salah angkatan ke berapa ya, 2 atau berapa ya, atau ketiga ya, artinya seleksinya belum seketat sekarang. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia mungkin waktu itu sudah kurang bagus ya, karena lama di Inggris 5 tahunan. Nah yang paling parah itu anak saya yang kedua itu, jadi mau masuk kan dulu sudah SMP kelas 1 nih di sana itu. Ya, tapi karena saya kasihan tuh kalau nanti kelas 2 kan udah berat-berat pelajarannya, udah turun aja kembali ke kelas 1 SMP di SMP Nur Hidayah itu. Jumpa Pak Ustadz Bangun itu saya diberitahu, Pak ini putranya nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya ya, bahasanya sudah lain. Ini tesnya gimana nih Pak, nilainya nggak masuk untuk yang bahasa Indonesia. Saya juga ya gimana Pak, ini memang kondisi seperti itu, tapi saya yakin yang lain kan baik gitu, mudah-mudahan nanti bisa adaptasi. Ya alhamdulillah bisa mengikuti ya. Ya kita kayaknya ada semacam persyaratan juga gitu ya, kalau nanti bisa mengikuti mungkin bisa lanjut, kalau enggak mungkin akan di-drop. Alhamdulillah bisa mengikuti, terus kemudian ya waktu SMA-nya malah si Iyut itu tadi itu malah berprestasi. Kemarin yang terbaiknya lulusan anak saya itu si Iyut itu. Iyut, ya, baik ya. Kita sekarang akan cerita anak nih Pak. Ya, monggo. Dari Mas Faiz, Ya. Mbak Iyut. Nah, bagaimana nih awal-awal mereka untuk, mungkin karena sudah pernah tinggal di luar negeri ya Pak. Ya. Tadi seperti panjenengan ceritain, panjenengan nggak terlalu ini banget, mereka betul, udah ya, ini tidak terlalu mendidik secara khusus tuh enggak ya gitu ya. Alami Coba, Pak, gitu ya. Iya, Pak, ceritain Pak. Ya. Dari yang nomor pertama dulu deh Pak. Ya, ceritain studinya dan sebagainya, perjalanannya. Ya baik, jadi kalau Faiz ini memang anaknya agak kurang pemberani kalau menurut saya ya, banyak menimbang-nimbang kalau memutuskan sesuatu. Ngambilnya apa Pak waktu itu? Jadi ceritanya gini, dulu kan kelas 3 SMA itu saya mau ambilkan kursus GO, karena kan di Indonesia ini kan kalau tidak ikut itu kayaknya nggak punya strategi untuk ini. Jadi si Faiz ini kalau menurut saya dia tuh kalau belajar emang tuntas gitu loh. Ya kayak mungkin pengalaman dia di Inggris diterapkan gitu loh. Jadi orang Inggris itu kalau belajar sesuatu itu tidak hanya di permukaan banyak, tapi dalam gitu loh, paham gitu loh. Dia modelnya begitu, itu yang dia pegang ya. Nah, terus ketika saya kursuskan di GO, saya tuh udah ambil program 1 tahun itu. Karena supaya nanti si Faiz bisa dapat ke PTN gitu ya. Saya harapkan nanti seperti itu. Tapi begitu masuk GO, ini maaf saya tidak menyebut nama, nggak apa-apa ya. Ini bukan
memang dulu nyatanya begitu. Iya. Ya mungkin sekarang dengan yang dulu juga beda. Nah, Faiz itu merasa ketika masuk GEO beberapa kali itu kok ini apa ini kok bukan dapat materi ilmu yang manfaat tapi malah dapatnya hanya strategi menjawab soal gitu. Ya akhirnya terus ya dia tuh orangnya ya boleh kata ideal tapi boleh juga dikata sulit menerima kondisi gitu loh ya. Seperti itu akhirnya dia pilih nggak mau. Udah nggak usah ini apa kursus gitu ya. Ya dengan begitu akhirnya ya terus terang tadi dampaknya tidak diterima di PTN si Faiz itu ya. Karena dia sudah punya asumsi tadi ya GO begitu dan akhirnya juga punya ini akhirnya waktu itu masuk UMS saya suruh sarankan ngambil ke teknik mesin yang internasional gitu supaya bahasa Inggrisnya masih bisa kepake gitu ya. Ya terus berjalannya waktu baru 1 tahun itu ada peluang beasiswa dari Malaysia. Biasanya bulan apa sih Pak untuk apply? Sebenarnya kalau beasiswa itu kalau luar negeri itu bahkan kadang setahun sebelumnya sudah ada. Karena berangkatnya kan masih tahun depan gitu. Oh gitu. Tapi kalau Malaysia kemarin kayaknya mungkin prosesnya hanya setengah tahunan kurang lebih kalau seingat saya. Jadi anak-anak kelas 12 ini sebenarnya sudah mulai hunting harusnya ya. Gitu. Ya. Jadi itu bisa dimulai dari kelas 12 ya kalau mau berniat ke luar negeri. Nah itu kalau Faiz kalau singkat saja mungkin 1 semesteran paling lebih sedikit gitu ya persiapan. Terus syarat-syaratnya masuk gitu ya. Kan ada persyaratan administrasi begitu. Terus kemudian tes di Jakarta. Alhamdulillah itu keterima. Jadi waktu itu diambil hanya 6 orang dari Indonesia itu di beasiswai oleh UTP ya, University Teknologi Petronas yang di Malaysia itu. Nah, dari 6 ini jurusannya sudah diarahkan ternyata. Jadi Faiz itu S1 dulunya teknik mesin, tapi waktu ngambil yang di Petronas itu sudah diarahkan ke petroleum geoscience gitu ya. Jadi perminyakannya geologi gitu ya. Nah, akhirnya mau tidak mau dia belajar ke geologinya itu. Yang lain juga diarahkan. Iya, artinya sudah di 6 ini sudah dikelompok-kelompokkan ini kemana gitu oleh pihak Petronas begitu ya. Nah itu memang bukan ikatan dinas. Jadi ketika lulus 4 tahun selesai prestasinya juga alhamdulillah bagus ya Pak Is itu memang tadi ya karena mungkin di Malaysia itu hampir sama dengan Inggris pembelajarannya. Jadi tidak terlalu di permukaan tapi agak dalam tapi tidak banyak mungkin begitu ya. Lebih agak fokus begitu. Tuh IP-nya cukup bagus terus kemudian kurang beruntungnya itu pas Covid ya lulus itu anak saya lulus itu si Faiz lulus itu dia pas Covid 2000 berapa ya kayaknya awal Covid ya 19 kalau nggak salah ya 20. Nah 19-20 itu dia terus akhirnya mau cari kerja kan saya jemput terus saya ajak pulang ke Indonesia terus sambil nyari pekerjaan lamar-lamaran gitu kok suasana Covid kayaknya nggak menguntungkan gitu ya. Ya akhirnya terus ada ini LPDP sudah mulai ada waktu itu ya. Udah coba ini aja LPDP gitu. Belajar lagi. Ya setelah saya rayu-rayu akhirnya mau ya. Terus milih kampus itu ya macam-macam tapi waktu itu saya ikut mengarahkan ya jangan terlalu dia kalau nggak salah waktunya milih di Spanyol terus mana lagi saya enggak tahu ya. Intinya yang ada ke geologinya itu. Terus yang cukup ini di Melbourne yang di Australia itu yang akhirnya dia diterima di situ dan sudah selesai 2 tahun 2023 ya. Ini sudah 25 ya 23 sudah selesai Desember itu sudah ikut wisuda di sana itu 2023. Nah sekarang lamar dia juga punya idealisme tadi kalau geologi nanti pekerjaannya harus katakanlah ke pertambangan ya ini yang dia jangan usahakan itu tapi ya belum rezekinya aja sampai sekarang memang belum dapat di pertambangan tapi sudah bekerja di pekerjaan yang lain malah biro travel jadi dia belajar yang lain di luar ininya ya bidangnya begitu ya biar belajar ilmu yang lain malah ilmu sosial mungkin ya di biro travel itu ya ini sekarang masih di sana posisi di Melbourne ya ini. Di sana Pak biro masih ya ya nanti kalau Bu Ayu mau ke Melbourne monggo nanti saya kontakkan anak saya nanti difasilitasi. Ya, ada juga teman yang kuliah di sana juga. Berarti itu perjalanan berapa Pak? Kalau Jawa, Australia. Ya kita kemarin dari Denpasar ya. Jadi Solo Denpasar ada, terus Denpasar Melbourne itu. Denpasar Melbourne itu kalau nggak salah sekitar 7 jaman kayaknya ya. 7 jam. Nggak jauh kalau Australia tapi itu udah selatan sih ya Melbourne itu udah posisi selatan ya. Ya lumayan jauh sih kalau hanya ke mana itu Darwin ya itu kan dekat ya
Tapi kalau itu Melbourne cukup jauh ya, 7 jam itu. Wah, ini liburan lebarannya Pak Heri ini kayaknya dolan ke Australia. Nggak kuat di ongkos nih Bu. Ya kemarin saya masih wisuda itu ya, namanya wisuda ya bagaimanapun orang tua harus momen gitu. Iya, momen lah ya. Paling enggak ya foto-fotonya biar ada lah. Lah yang unik nih yang nomor 2. Jadi saya cerita yang nomor 2. Uniknya tuh jadi dia memang anak perempuan ya, mungkin lebih apa istilahnya? Lebih rajin ya mungkin ya, atau lebih ininya tuh apa merencanakan sesuatu lebih bagus itu loh ya. Jadi dia lulus di sini terbaik itu, terus kemudian ya ke ITB. Pak? Selisih berapa sih Mas Faiz sama jadinya 2 tahun atau 3 tahun ya. Si Iyut itu 2000, aduh kok lupa. Saya nggak hafal angkat-angkatan, saya nggak begitu hafal ya. Nah, itu apa namanya si Iyut ya. Jadi itu waktu itu apa namanya? Emang itu jalurnya tes semua, bukan jalur apa yang apa istilahnya undangan ya, bukan ya. Bukan undangan, tapi jalur tes semua ya. Tes di ITB, kemudian juga tes waktu itu saya cari yang lain juga, tes di UGM juga ya. Tapi UGM itu ngambil teknik sipil kalau nggak salah. Yang di ITB ngambil teknik fisika. UGM itu kalau nggak salah keterima, UTB-nya juga keterima, terus akhirnya dia milih ITB. Nah ternyata si Iyut ini saya akui lebih pemberani sih. lebih mandiri ya. Jadi mohon maaf ini saya tuh mungkin ya orang tua yang agak sok sibuk atau bagaimana. Selama kuliah itu saya belum pernah nengok loh tuh. Selama dia kuliah di Bandung saya belum pernah nengok sama sekali. Tapi ibunya memang pernah 1-2 kali pas acara seminar di Bandung mampir gitu pernah. Jadi saya itu nyariin kos tuh ibunya. Terus selama kuliah itu ya dia tidak pernah apa istilahnya mengeluh atau minta dikunjungi juga enggak. Ya saya anggap sudah mandiri gitu ya, sudah cukup baik. Terus sampai lulus, hanya pas lulus saya jemput aja. Saya jemput karena barang-barang banyak, saya bak mobil, saya jemput pulang. Nah, terus setelah pulang kan juga suasana kok. Jadi itu wisudanya kalau nggak salah juga ini kan online ya, wisuda waktu itu online. Iya. Tahun 2020 atau 2021 ya. Itu terus kemudian dia memang sudah merencanakan langsung S2 ya. Langsung kuliah ya, keluar. Jadi begitu lulus itu langsung dengan S2, terus dia juga nyari sendiri, saya tidak ngarahkan harus kemana-kemana. Ternyata dia memang suka yang apa namanya lebih tenang, lebih menghargai apa namanya nilai-nilai ini ya alami atau kehidupan gitu. Dia ngambilnya ke Denmark ya waktu itu. Tentunya kalau dia ngambil yang di Inggris pun juga diterima sebenarnya. Itu berarti bahasanya apa sih Pak? Denmark itu sebenarnya bahasanya asli ada bahasa Denmark apa namanya istilahnya bukan Danish itu mas namanya. Ada bahasa Denmark sendiri ya. Belajarnya bahasa Inggris. Tapi orang-orang sana itu bisa bahasa Inggris. Itu kelebihannya orang Denmark gitu. Jadi gitu, jadi kemana-mana bahasa Inggris enggak masalah. Gitu. Dan belajarnya juga pakai bahasa Inggris. Itu kalau ceritanya si Iyut itu ini di sini paling apa nyaman kan untuk hidup itu. Jadi saya awal itu juga tegang ya karena anak perempuan masih di sana ya, Pak? Masih di sana. Apa perempuan terus sendirian apa namanya di kota yang dia pilih ternyata kota kecil. Jadi bukan di Copenhagen kuliahnya itu. Di apa namanya Southern University itu ya. Denmark itu. Jadi di bagian selatan dekat Jerman malah itu ya. Nah itu lihat di situ selama perkuliahan saya pantau ini udah ketemu orang Indonesia belum? Katanya nggak ketemu awal-awal itu. Jadi dia satu juga khawatir kan. Ya ini Denmark itu uniknya gitu, bukan uniknya. Jadi kenapa Iyut milih itu padahal itu tidak ada beasiswa ini living cost nggak ada. Ya. Jadi dia dapatkan tuh SPP sama apa namanya apartemen ya itu dikasih. Hanya dapat itu tapi untuk makan kamu cari sendiri. Jadi ya waktu itu saya sama ibunya yang ngasih duit untuk living cost itu. Tapi alhamdulillah memang tidak boros ya, tidak mahal gitu loh. Mata uangnya apa Pak di sana? Uangnya itu kron ya, kron Denmark itu. Itu hanya 1 kron berapa rupiah? 1 kron hanya berapa itu? 2.000 atau 3.000 gitu ya, sekitar itu ya, 3.000-an. Ya. Berapa Pak bulanannya? Sebulan ini kalau berapa? Dibandingkan kayak hidup di Bandung tuh hampir sama kayaknya. Gitu. Biaya hidup untuk makan loh ya itu hampir sama, nggak mahal nggih. Jadi katakanlah 5 juta sebulan itu sudah cukup. Apalagi anak perempuan ya mungkin 3 juta sampai 5 juta kayaknya lah. Dia bisa masak sendiri. Terus saya suruh ini di Eropa itu kan barang-barang di supermarket itu kalau sudah mendekati expired kayak sayuran atau makanan itu kalau sudah dekat dengan expired bukan sudah expired tapi dekat ya itu biasanya didiskon kan itu. Nah saya suruh mau beli gitu aja nanti segera dimasak atau dimasukin freezer kan awet itu. Ya dia mau hemat bisa gitu. Yang tidak banyak biaya yang saya keluarkan. 2 tahun di sana dan lulus. Nah ini untuk kesana itu saya wisuda itu nggak bisa datang karena terus terang ya waktu itu masih COVID sudah atau belum ya, tapi yang jelas biayanya emang ya kita pertimbangin biaya. Ke Denmark itu PP itu berapa ya,
mungkin hampir 2 bulan kayaknya ya, mungkin 15-an juta ada ya kita untuk satu orangnya. Nah, sekitar itu. Jadi kita pertimbang biaya dan juga waktunya juga mungkin waktu itu tidak pas. Akhirnya dia wisuda sendiri aja, dia hanya dikirim foto. Tapi memang wisuda Denmark itu tidak kayak di sini. Ada seremoni apa tuh pakai toga, dikalungkan terus diselamati macam. Di sana itu hanya kayak di kelas biasa gitu, saya dikasih foto. Terima rapot. Agak terima rapot itu, bahkan hanya sendirian, bahkan pakaiannya pun nggak kayak seremoni begitu ya. Jadi ya terus jadi males juga ini sana cuman kayak gitu, orang tua kan juga nggak ada undangan khusus itu percuma kan, udah terus kamu sendiri aja. Terus setelah itu dia apply pekerjaan di sana, alhamdulillah ini diterima di salah satu perusahaan terbesar di sana di Denmark gitu, perusahaan Novo Nordisk ya, perusahaan farmasi. Itu perusahaan farmasi. Kalau dokter-dokter ambilnya farmasi. Bukan, ngambil di S2-nya itu melanjutkan S1-nya. S1-nya kan teknik fisika. S2-nya ngambil bidang kontrol sama inilah apa mekatronik ya, yang berbau kayak robot-robot. Ternyata dipakai di industri kan itu, untuk mesin-mesin produksi. Dia kan pakai itu dipakai. Jadi waktu itu dia daftar terus keterima alhamdulillah ya di Denmark itu kerja. Ya terus pengalaman lagi, dia itu baru kerja mungkin 2-3 bulan gitu ya, terus diminta untuk ke Amerika. Melanjutkan studi. Bukan studinya tapi kayak rotasi ya mungkin ya. Jadi harus cari pengalaman gitu ya. Diminta ke Amerika 8 bulan, sudah dijalani, baru ini awal Januari ini dia balik ke Denmark lagi. Memulai dari nol lagi ya, dari apa namanya? Setelah di Amerika keliling-keliling itu dia terus sekarang balik ke Denmark ya. Pengalaman luar biasa ya Pak. Jadi ada cerita yang panjang gitu tentang teman-teman kayak gitu. Tapi saya malah khawatir yang ketiga ini kan obrol-obrolan apa kalau misalnya kakak pertama sudah kesini, kakak kedua sudah kesini. Nah ini obrolan anak ragil ya Pak. Ini anak ragil ya Pak. Ini anak ragil ini ya kan Mas pulang ke sini tuh masuk kelas berapa ya? Kan kayaknya mulai TK bahkan ya, karena waktu pulang ke Indonesia itu dia baru 2 tahun. Jadi itu saat waktu di Inggris itu alhamdulillah dapat rezeki anak juga ya. Jadi awalnya 2 terus pulang tuh tambah 1. Berarti kelahiran sana Pak? Iya betul, di Newcastle. Kelahiran kan enggak otomatis enggak. Itu Inggris aturannya begitu. Jadi saya pulang 2 tahun terus kemudian masuk PAUD, masuk TK, di Nur Hidayah semua. Dia paling banyak paling lama kayaknya nih, PAUD, TK, SD, SMP, sekarang SMA kelas 2 ini ya. Waktu di SMA itu dia sudah kayak punya beban kayaknya. Mohon maaf, ini guru-guru SMA itu kan tahu bahwa ini adiknya Pak Is, adiknya Iyut, nah terus selalu di apa namanya? Bandingkan. Ya dibanding-bandingkan, dia merasa kayak terus terbebani ya. Tapi memang tidak sama gitu. Jadi ya saya merasakan anak itu memang punya keunikan sendiri-sendiri, dan saya yakin punya jalan, punya rezeki yang sendiri-sendiri. Jadi obrolannya dia pengen kemana, Pak? Ya si Yut ini memang saya lihat apa namanya, mungkin karena anak ragil ya, dekat dengan orang tua juga itu loh. Jadi kayaknya dia tidak terlalu atau mungkin karena dibesarkan di Indonesia, jadi kemandiriannya beda dengan kakak-kakaknya. Saya lihat itu ya. Jadi dia itu memang kurang mandiri ya. Jadi ngomong sedikit nggak apa-apa, saya bicarakan anak saya. Apa namanya, selalu dia mungkin ngikut kampanye atau mungkin harus tanya ke orang tua gitu, seperti itu ya. Jadi memang dari sisi itu kurang. Terus apa namanya, sisi sainsnya kayak juga kurang gitu ya. Jadi dia memang lebih banyak ke sosial gitu ya. Ini saya beruntung lah, saya punya beda-beda begitu ya. Jadi nanti harapan saya malah ini justru nanti tidak usah kemana-mana, bisa nanti menemani di rumah. Ya harapan saya begitu ya. Ya artinya tidak harus keluar negeri, di Indonesia sudah pilihan banyak. Kemarin tes apa namanya, tes di SMA itu ada tes bakat itu ya, pemilihan bakat itu arahnya kalau nggak salah ke gizi ya gitu ya. Ya ini dari sekarang sudah saya arahkan juga ke gizi, tapi ya saya tidak orientasi ke luar negeri ya, cukup di dalam negeri sudah banyak ya. Kayak ini Nur Hidayah lagi lagi rame-rame ke UB ya kayaknya gitu ya. Dan kayaknya juga punya gambaran mau ke sana, pengen ke UB begitu ya. Ya jadi itu salah satu yang ini yang saya ikuti begitu ya. Baik, jadi menarik banget ceritanya Pak Heri ini. Kalau jadi novel ini udah 3 novel loh Pak. Udah 3 novel. Enggak ya, tapi artinya alami semua, betul alami ya. Nah, ini buat orang tua, buat kita nih Pak, Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang sejak awal sudah iya ya gitu ya. Jadi punya kesadaran untuk bahwa anak-anak ini juga punya hak
memiliki pendidikan tinggi dan punya kesempatan untuk kuliah di luar nih Pak. Karena memang dulu awal-awal itu iklannya gini, kuliah di luar negeri itu lebih murah daripada di Indonesia. Dulu kita awal sana itu yang diframingkan tuh itu. Nah, buat kita semua orang tua gitu yang pengen gitu anaknya, atau bukan kita yang pengen, atau mungkin anak-anak punya keinginan untuk studi ke luar negeri, apa nih Pak yang harus disiapkan orang tua dulu, karena ini kan forum kita orang tua ya. Orang tua kita nyiapin apa, kemudian motivasi apa nih yang harus kita kasih ke anak, biar bukan kita yang terlalu bersemangat gitu ya, tapi memberikan motivasi ke anak biar muncul semangat di dia, bukan kayak kita yang pengen banget gitu ya. Nah itu mengemasnya bagaimana itu Pak? Itu tadi juga yang saya alami begitu ya. Saya juga tidak memaksakan harus keluar negeri, enggak. Jadi semuanya berjalan alami. Jadi kalau menurut saya, jadi memang kita sebaiknya kita persiapkan ya. Paling kalau belum pernah punya pengalaman di luar itu harus kita persiapkan. Tapi yang paling penting kayaknya kemandirian dah itu. Dan kita yakin ya kalau anak sudah mandiri itu ditempatkan dimanapun dia akan tidak masalah gitu loh. Dan alhamdulillah kita punya saudara-saudara Muslim yang banyak ya. Saya pengalaman di Inggris itu saya pikir sana nanti sendirian, kalau ke masjid bagaimana, ternyata enggak ya. Banyak ya. Banyak sekali ya. Kayak apa Islamic Center gitu Pak? Ya, jadi saya waktu di Newcastle itu ya kayak hampir di sini nih. Saya mau ke masjid Arab ada, masjid Pakistan ada, masjid Bangladesh, masjid yang sifatnya umum juga ada. Di kampus juga ada masjidnya, meskipun bukan bangunan ya nggak sendirian. Jadi yang penting tuh anak itu bagaimana dia bisa mudah beradaptasi. Saya kira itu yang poin utama, dan dia bisa mandiri. Ya, kalau masalah makanan, insya Allah selama kita berpegang aturan Islam halal tapi masih bisa didapatkan. Selama kita mau berusaha bisa gitu. Jangan abai dengan itu nggih. Sama berkah kan juga dari situ nggih. Nah, itu anak mandiri, kalau bahasa bisa sambil jalan ya saya kira nggih. Tidak harus perfect sekali ndaknya. Jadi saya dulu nyon sewu. Apa nggak sih Pak kalau di Indonesia kan TOEFL, kalau di luar itu tetap ada. Jadi kalau kuliah di luar untuk S2 maupun S3 itu kan syaratnya kalau nggak TOEFL ya IELTS ya. Tapi kalau ke Amerika masih ditambah lagi GRE atau apa macam-macam lagi, di Amerika masih ada. Tapi kalau yang normal tuh pakai syarat bahasa Inggris sudah cukup. Nah sekarang kalau syaratnya kalau nggak salah minimal 6,5 ya IELTS itu. Kalau TOEFL kira-kira 600 gitu. Saya dulu berangkat ke Inggris waktu itu memang belum seketat sekarang ya. Saya IELTS-nya baru 6 waktu itu ya. Nah, jadi ya tidak pintar sekali bahasa Inggris, yang penting bisa sampai sana. Tadi saya bilang mendarat di Inggris itu kayak kuping itu kayak belum settingannya belum bisa nangkap. Ya, lidah sama kuping ya betul ya, itulah. Lama-lama akhirnya ya setelah terbiasa kumpul bergaul dengan mereka ya itu bisa lebih paham gitu. Terus tadi kemandirian sudah, terus ya tadi agama sih harus dikuatkan ya. Itu karena penting banget berarti ya Pak. Ya betul gitu. Karena tadi di sana emang Muslim banyak, tapi yang jauh lebih banyak kan yang non Muslim ya. Budaya-budaya kan, ya betul ya. Ya budaya-budaya yang tidak Islam itu tetap ada ya. Jadi kalau musim panas itu jangan kaget kalau pemandangannya jauh berbeda dengan di musim dingin. Berarti kalau di Denmark orang pakai jilbab kan juga jarang berarti. Jarang sekali. Anak saya ini saya juga khawatirnya dulu ada itu ya. Ada intimidasi gak Pak? Nah, takutnya. Jadi mohon maaf ya kalau masalah rasis dimanapun ada ya rasisnya. Kita pun di Jawa kan kalau melihat orang non Jawa kayaknya juga gimana gitu kan ya. Ini itu tetap ada di sana. Jadi orang Inggris kalau melihat orang asing atau di Denmark melihat orang yang pakai jilbab, saya kira juga mereka merasa gimana gitu ya. Tapi yang penting kita yakin aja ya. Selama kita tidak buat yang aneh-aneh, mudah-mudahan sih aman-aman saja ya. Dan sana hukum kan tegas ya gitu ya. Selama kita tidak melanggar insya Allah aman sih gitu ya. Terus kemudian apa ya Pak administrasinya, visa apa segala macam? Ya itu untuk sekarang ini menurut saya jauh lebih mudah ya, informasi jauh lebih lengkap. Jadi persyaratan keluar gitu sudah tertulis semua ya. Ada bahasa Inggris. Nanti kalau sudah mendapatkan LOA ya, Letter of Acceptance. Jadi kita ngelamar dulu kan ke kampusnya itu. Kalau sudah diterima nanti kita baru ngurus beasiswanya gitu ya. Nah, untuk ngurus dapatkan LOA tadi kan syaratnya bahasa Inggris, juga nanti harus melampirkan ijazah, transkrip dan sebagainya itu ya. Nah, terus kemudian kalau sudah lolos di
sana, kemudian kita apply beasiswa di sini, nanti di sini juga ada wawancara ya, ada seleksi juga kalau LPDP. Tapi sekarang beasiswa itu kan banyak sekali sebenarnya. Jadi mungkin nanti bagi para orang tua yang mau ini apa namanya, istilahnya mungkin punya keinginan anaknya bisa kuliah di luar negeri, saya kira itu sekarang peluang sudah jauh lebih banyak dan bisa mulai ya mungkin ya searching ya, mendata kira-kira nanti kampus-kampus mana atau beasiswa mana yang akan kita coba, dan cukup banyak sebenarnya. Kak, Jepang itu tiap tahun ada, Turki juga ada, Malaysia itu sekarang udah agak hampir jarang ya, sedikit ya karena negaranya juga tidak seperti dulu ya, maksudnya ini ekonominya belum sebagus dulu. Kemudian Korea ini lagi banyak nih, Korea lagi banyak. Terus Eropa tuh hampir semua negara-negara maju pasti ada. Cuman memang kita harus jeli ya mencari info-info seperti itu ya. Nah, ini pentingnya kadang-kadang forum-forum media sosial itu kadang-kadang juga ada info-info semacam itu ya. Termasuk dulu waktu istri saya itu jadi berangkat hanya menyusul awalnya itu. Tapi kemudian dapat pesan di email. Waktu kan belum ada medsos ya, adanya email gitu ya. Email pun waktu itu saya juga baru beberapa ini aktif ya, sebelumnya juga nggak pernah pakai karena masih zaman itu belum populer ya internet ya gitu ya. Ya terus dapat info dari email tuh ada peluang beasiswa, terus apply ya. Nah, seleksi alhamdulillah keterima ya, itu rezeki yang tidak saya duga alhamdulillah. Nah, bahkan dari situ kan terus bisa nabung, kami sekeluarga bisa haji dari sana waktu itu ya. Setelah 2 tahunan tinggal di Inggris itu, istri sudah dapat beasiswa, saya juga udah ada kerja tambahan, itu bisa sekeluarga berangkat haji dari tanpa menunggu ya, di sini harus menunggu. ya itulah yang bisa ini. Luar biasa, menarik sekali ya Pak, ceritanya panjenengan ini, jadi beruntung banget dan untung saya ini langsung peka loh kemarin ngundang jenengan untuk sebagai narasumber di podcast ini, jadi benar-benar pencerahan juga ya, maksudnya untuk beberapa orang tua mungkin yang disampaikan Pak Heri ini udah familiar, tapi untuk saya dan beberapa orang yang lain mungkin tetap ini adalah pengetahuan baru ya, pengetahuan baru yang insya Allah bermanfaat ya buat Bapak Ibu yang ada di rumah, terutama yang pengen banget anak-anaknya kuliah di luar negeri. Apalagi kan sekarang dunia medsos, anak-anak kan melihat dunia jadi lebih jauh. Betul, ya. Sekarang lihat konser aja ya, ke luar negeri gitu ya. Tidak cukup hanya di Solo, Jakarta gitu ya, tapi lihatnya di Singapura, di Korea gitu, bahkan benar-benar mereka tuh nyari artisnya dari mana itu mereka ke sana. Mungkin nanti dari komite gitu. Bisa ini ya barangkali ya nanti ya kita programkan kayak mungkin tidak sekedar wisata tapi kerjasama dengan kampus luar atau sekolah di luar negeri. Jadi mereka punya pengalaman keluar juga begitu ya. Barangkali bisa seperti itu ya. Studi banding kemana misalkan begitu ya. Ke Singapura kan mungkin terjangkau ya, tidak mahal ya mungkin ya. Atau agak jauh ke Turki gitu. Atau kalau sekalian umroh juga bagus. Kok program SMP itu atau mana ya Pak yang kemarin saya tuh dulu pernah ini ya pas acara di Singapura, jalan-jalan itu ya bukan jalan-jalan aja, acara-acara kampus, tapi kemudian pas lagi di masjid di Singapura itu, masjid yang terkenal itu ya, masjid yang pasti dikunjungi para turis itu, saya tuh ketemu anak-anak TK dari Al-Azhar Sifak Budi atau Al-Azhar yang Solo Baru itu, Al-Azhar pokoknya ya. Pikniknya ke sana itu, anak TK itu ya. Ini gurunya kan ikut ya. Dan maksud saya itu ternyata bisa mengelola seperti itu. Jadi misalnya kalau kita nanti ada yang berminat, katakan nanti dibentuk komunitas itu ya, nanti barangkali bisa kita fasilitasi untuk jadi beri ini training atau pengalaman ini, sharing pengalaman. Dan juga nanti kalau memungkinkan dengan pembiayaan ya tentu ya harus bisa ke inilah studi banding atau mengenal kampus yang di negeri lain gitu ya. Yang dekat saja sih. Memang itu siapa tahu bisa jadi jalan gitu ya, ya betul, Pak. Ya. Kan kadang kalau informasinya tidak tahu atau tidak kurang lengkap atau kadang tidak dari yang sudah pernah, itu kan kadang beda gitu ya. Betul. Yang level mahasiswa itu sekarang udah ada program magang kan sekarang kalau nggak salah ya. Yang pertukaran tuh ya. Ya pertukaran pelajar itu udah ada ya. Istilahnya apa kemarin tuh? Itu 6 bulan kalau nggak salah itu kan, 1 semester di negeri lain gitu. Ke Australia, ke Inggris tuh yang mahasiswa udah ada. Yang SMA kayaknya yang mungkin perlu nanti dibuat ini. Iya, saya lihat di medsos juga ada. Ya. Juga aplikasi Budala dan sebagainya. Betul, itu yang betul sekali. Mengedukasi untuk kuliah di luar negeri ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin itu Pak. Terakhir apa yang belum saya korek ya? harus korek lebih dalam nih. Tadi
tentang administrasi sudah, persiapan motivasi anak-anak sudah. Biaya nih Pak. Ya. Biaya itu kan ada jalur beasiswa, ada yang enggak Pak. Ya. Kalau normal nggak kalau jalur nggak beasiswa itu ada ininya nggak sih Pak? Maksudnya sangat jauh nggak? Kalau pernah kemarin dengar kayak satu SKS aja berapa juta. Betul, gitu-gitu ya. Emang mahal ya Pak di luar negeri itu kuliah di sana? Kalau jalur non beasiswa memang mahal sekali ya. Jadi ya ini memang negara maju itu dia tuh memberikan apa istilahnya manfaat ya, atau istilahnya warganya itu mereka prioritaskan. Jadi katakanlah kalau di Inggris itu S1 untuk warganya sendiri bayarnya sangat murah, tapi kalau untuk orang asing S1 itu bisa berapa kali lipat ya kira-kira ya? 5 kali lipat mungkin ada. Ya, perbandingannya gitu kira-kira gitu. Meskipun mereka memberi kuota untuk beasiswa, tapi ya, yang regulernya istilahnya. Betul ya, regulernya itu mereka untuk orang asing mahal sekali. Makanya ini kalau bisa harus beasiswa. Tapi perlu kita ingat ya juga negara-negara tertentu itu mereka SPP-nya gratis. Saya dengar Jerman itu juga seperti itu ya. Jerman itu katanya SPP-nya itu gratis. Jadi kalau misalkan nanti, dan ini saya dengar juga Jerman itu saat ini lagi banyak butuh tenaga muda. Jadi kasus di negara maju itu sekarang rata-rata kan mereka tidak punya anak itu, akhirnya terus generasi berikutnya itu nggak bisa untuk estafet, akhirnya mereka butuh orang-orang muda. Korea juga seperti itu kalau nggak salah, Korea Selatan itu ya. Jadi ini sebenarnya peluang kita, jadi kita nyiapkan anak-anak kita yang siap untuk istilahnya apa ya, untuk berkarir di negara lain kita gitu punya ya. Bonus demografi. Nah betul ya, makanya harus kita kelola sebenarnya. Kalau nggak jadi bom waktu juga nanti, bab ini jadi masalah juga kalau tidak kita kelola dari awal. Berarti nggak harus menjemput rezeki di dalam, tapi berdiaspora. Betul ya. Saya juga berpikirnya begitu. Anak tuh punya rezeki masing-masing. Kalau memang rezekinya di luar ya silahkan aja. Ya memang kita jadi jauh ya, tapi dengan teknologi kan sekarang udah tiap minggu saya masih bisa WA-an dengan anak saya gitu, enggak apa-apa. Yang di Denmark ini udah kecantol orang sana. Ya ini sebenarnya anak saya tuh udah usia ini ya, karena udah S2, udah waktunya nikah. Tapi mohon doa saja mudah-mudahan nanti ketemu jodohnya yang terbaik begitu ya. Kalau waktu dekat belum kayaknya. Atau masih dirahasiakan, jangan-jangan tahu-tahu. Nah ini saya pantau terus, saya tanya. Malah kalau saya tanya malah mereka risih, kok tanya itu terus ya. Malah nggak jadi saya tanya. Iya, ini kabar baik aja ya Pak ya. Saya pokoknya menunggu mudah-mudahan dapat yang terbaik jodohnya lah, yang soleh-solehah itu. Ya, amin. Semoga lancar semua urusannya. Amin. Pak Edi, terima kasih untuk kali pertama mau saya todong untuk jadi narasumber di sini. Tapi nanti saya minta dari orang tua pun ini kan banyak sekali yang berpotensi juga untuk sharing pengalaman sekali. Atau mungkin punya keahlian apa bisa kita sharingkan. Intinya itu untuk memberikan motivasi ke yang lainnya yang positif itu. Iya, jadi kali pertama ini program pancingan aja. Jadi nanti kita juga akan mengajak orang tua murid dari SMA IT Nur Hidayah untuk sharing pengalaman, dan temanya akan beda-beda. Tidak selalu kalau sekarang temanya belajar ke luar negeri, tapi mungkin nanti ada tema-tema menarik yang akan kita bahas gitu ya. Karena latar belakang orang tua kita kan beragam dan pasti banyak inspirasi yang kita bisa ambil gitu dari beliau-beliau. Mungkin itu Pak, kesempatan kali ini terima kasih. Banyak hal yang saya dapat, semoga juga ini memberi insight juga kepada semua orang tua murid ya. Dan terima kasih untuk waktu yang ini saya nyari-nyari waktu beliau. Alhamdulillah dapat, dan semoga acara ini bisa continue terus. Kita berazamnya setiap bulan sekali ya Pak ya. Insya Allah ya, semoga bisa berjalan dengan continue, dan semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Amin. Mungkin itu saya tutup untuk forum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.